Puing-puing pesawat Captain Mental ini ditemukan di wilayah peternakan milik William J. Phillips di Franklin, Kentucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Kak Vidya di Studio Gibah. Yuk kita gibah yang manfaat, jangan gibah dosa ya guys. Sebelum kita mulai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat temen-temen yang udah selalu dukung dan support channelnya kita. Yang belum dukung, ayo disupport dan dukung channelnya kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share semua video-videonya kita biar banyak yang nonton dan banyak yang ngegibah positif. Nggak ceritain tetangga doang ya guys. Oke, hari ini tuh kita bakal ngegibah apa? Hari ini kita bakal ngegibah tentang sebuah insiden yang sebenarnya terjadinya sudah cukup lama, tepatnya tahun 1948. Namun sekali lagi, seperti cerita-cerita kita sebelumnya, semua cerita yang kita bawakan pasti akan menyinggung hal-hal kontroversi, misteri, dan lain sebagainya. Jadi tetap pantengin terus channelnya kita, jangan lupa like, komen, dan sekali lagi share video kita biar banyak yang makin nonton dan banyak yang subscribe kita. Pada tanggal 7 Januari 1948 merupakan hari yang naas bagi seorang Captain Mental. Pada hari itu ia harus menyerahkan dan merelakan nyawanya dalam misi pengejaran UFO. Kasus ini menjadi catatan sejarah penting dalam penampakan UFO yang ada di muka bumi kita ini. Captain Mental juga merupakan orang pertama yang menyerahkan nyawanya demi kebenaran tentang sebuah objek terbang yang mungkin saja itu adalah UFO. Untuk tahu apakah itu UFO atau tidak, simak terus ceritanya kita. Sebelum kita masuk ke cerita, kita perlu tahu dulu, Captain Mental ini merupakan veteran Perang Dunia Kedua, guys. Yang lahir pada tanggal 30 Juni 1922. Ia merupakan lulusan Male High School di Louisville pada tanggal 6 Juni 1942. Dan setelah itu Captain Mental bergabung dengan US Army Corps, lalu menyelesaikan sekolah penerbangannya pada tahun 1943, tepatnya pada tanggal 30 Juni di tahun itu. Selama Perang Dunia Kedua, Captain Mental ini ditugasi untuk mengangkut pasukan ke-440 dan terbang menuju Normandia, Prancis pada tanggal 6 Juni 1944. Dan selama tugasnya ini Captain Mental mendapat penghargaan Distinguished Flying Cross. Ya, ini didapatkan karena keberaniannya menyelesaikan misi selama Perang Dunia Kedua. Jadi Captain Mental ini bukan orang sembarangan guys, orang yang dengan gagah berani waktu itu menjalankan misi Perang Dunia Kedua. Dan jangan ditanya lagi tentang keahliannya membawa pesawat ya guys ya. Mengingat dia membawa pesawat itu selama Perang Dunia Kedua, dan menurut gue itu pasti nggak main-main dan butuh skill yang luar biasa. Nah, setelah perang, Captain Mental ini kembali lagi ke tanah kelahirannya di Louisville, lalu bergabung di Kentucky Air National Guard. Kita masuk pada cerita bagaimana kecelakaan pesawat oleh Captain Mental ini terjadi. Pada tanggal 7 Januari 1948, tepat setelah jam makan siang pukul 13:30, kepolisian Kentucky menerima laporan warga, dan laporan ini merupakan laporan tidak biasa. Menurut polisi, warga melaporkan bahwa mereka melihat benda metal atau benda besi terbang di langit hari itu. Dan dalam waktu yang cukup singkat, laporan-laporan dari beberapa warga wilayah lain juga datang ke kepolisian, seperti laporan dari wilayah Irvington dan Owensboro. Dalam laporan itu, warga menyebutkan bahwa mereka melihat benda terbang besar, bulat, dan itu terbuat dari logam, terbang menuju ke arah selatan. Lalu, benda ini juga memiliki lampu merah
pada bagian bawahnya. Dan di saat bersamaan dari Menara Kontrol Lapangan Udara Angkatan Darat Goodman di Fort Knox, Sersan Quinton Blackwell dan 2 orang lainnya juga melaporkan bahwa ia melihat penampakan yang sama atau objek yang sama seperti yang dilihat oleh para warga. Pada pukul 14:50 situasi berubah. Captain Mantle yang saat itu memimpin 4 pesawat P-51 terbang dari Pangkalan Udara Georgia menuju lapangan Standiford di Louisville, Kentucky, dimintai untuk mengidentifikasi benda terbang yang saat itu terlihat oleh warga. Dan ini gue bacain percakapan yang terjadi antara Menara Kontrol Lapangan Udara dengan Captain Mantle pada saat itu. Ini Garda Nasional 869, Komandan Penerbangan, Pengawal Nasional 869 dari Goodman Tower. Kami memiliki objek di selatan Goodman yang tidak dapat kami identifikasi. Dan kami ingin tahu apakah Anda memiliki bahan bakar yang cukup. Jika iya, maka kami ingin Anda untuk mencari tahu apa objek tersebut. Jadi dalam hal ini Menara Kontrol meminta si Captain Mantle untuk meneliti objek apa yang saat itu terbang di langit jika memang memungkinkan atau pesawat Captain Mantle ini masih punya bahan bakar yang cukup. Lalu kemudian Captain Mantle ini menjawab guys kayak gini, Roger, saya memiliki bahan bakar dan saya akan mencari target seperti yang Anda katakan jika Anda mengarahkan saya ke arah yang benar. Nah dari permintaan tersebut Captain Mantle menyetujui. Dari 4 pesawat yang saat itu dipimpin oleh Captain Mantle, 1 diantaranya kekurangan bahan bakar sehingga terbang ke lain arah. Berpisahlah mereka dari 4, berpisah 1 karena kekurangan bahan bakar. Yang 3 itu terbang untuk mencari tahu apa sebenarnya objek yang dilihat oleh warga saat itu. Dan saat itu Captain Mantle ini merupakan orang pertama yang terbang pada ketinggian 4,5 km di atas permukaan laut mendekati dan mengejar objek yang diduga adalah UFO. Lalu kemudian Captain Mantle ini kembali menghubungi Menara Kontrol Udara di Goodman Tower. Ini isi percakapan mereka. Benda itu sekarang berada tepat di depan saya dan di atas kepala saya, bergerak dengan kecepatan sekitar setengah dari kecepatan saya. Benda itu tampak seperti benda logam. Matahari terlihat terpantul dari benda logam tersebut dan ukurannya sangat luar biasa besar. Saya akan mencoba terbang lebih tinggi lagi dan mendekat. Yes, dari percakapan ini diketahui bahwa Captain Mantle ini mencoba terbang lebih dekat lagi dengan objek dan lebih tinggi lagi. Pada ketinggian 5.400 meter atau 5,4 km, ini sebenarnya merupakan penerbangan yang cukup tinggi mengingat pesawat si Captain Mantle ini tidak dilengkapi dengan oksigen. Sehingga 2 pesawat yang saat itu mengikuti Captain Mantle memutar balik dan tetap berada di ketinggian sebelumnya yaitu 4,5 km saja. Sementara Captain Mantle tetap terus mendakikan pesawatnya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Pada pukul 15:10 diduga Captain Mantle ini tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup sehingga ia pingsan. Terlihat dan terbukti dari pesawatnya yang saat itu terbang mendatar lalu kemudian menukik menuju ke arah tanah atau jatuh. Setelah jatuh, sebenarnya pihak kepolisian, militer dan lain sebagainya langsung melakukan investigasi dan mencoba mencari keberadaan pesawat dari Captain Mantle ini. Pada pukul 17.00, puing-puing pesawat Captain Mantle ini ditemukan di wilayah peternakan milik William J. Phillips di Franklin, Kentucky. Dalam laporan menyebutkan bahwa tubuh Captain Mantle ini ditemukan di dalam kokpit pesawatnya. Dan saat itu juga ketika dicek arloji atau jam tangannya berhenti pada pukul 15.18 yang diduga ini merupakan waktu kematian dari Captain Mantle. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak militer dan pihak-pihak berwajib, kanopi dari kokpit pesawat ini terlihat terkunci. Itu artinya Captain Mantle tidak berusaha mencoba keluar dari kokpitnya. Ini juga membenarkan teori bahwa sebelum jatuh Captain Mantle ini diduga telah kehilangan kesadaran akibat kekurangan oksigen yang menyebabkan pesawatnya oleng dan jatuh ke bawah. Namun kecelakaan itu tidak sesimpel
betul teori-teori yang disebutkan oleh pihak penyelidik. Mengingat waktu kejadian Captain Mental itu sedang menyelidiki dan mengekori atau berusaha mengidentifikasi sebuah benda terbang yang saat itu banyak dilihat oleh warga, bahkan orang-orang dari Goodman Tower sendiri. Akhirnya teori-teori dan spekulasi-spekulasi baru pun muncul setelah kejadian ini. Ini dia teori dan spekulasi-spekulasinya. Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh pihak pemerintah dan pihak penyelidik bahwa Captain Mental kehabisan oksigen karena terbang terlalu tinggi tanpa daya cadang oksigen yang cukup, lalu kemudian dia pingsan, tidak bisa mengendalikan pesawatnya dan jatuh ke tanah. Well, bagaimana dengan UFO atau benda terbang tak teridentifikasi yang saat itu ia kejar? Apakah benar UFO atau mungkin saja benda-benda asing lainnya? Yang kedua, spekulasi UFO itu sebenarnya dibantah oleh pemerintah ya. Seperti kasus-kasus sebelumnya, pemerintah ini selalu berusaha menutup-nutupi kasus-kasus yang terkait dengan UFO. Pemerintah mengatakan bahwa Captain Mental ini saat itu hanyalah mengejar atau melihat planet Venus. Yes, gue yang orang awam aja itu kayak yang planet Venus menurut lo itu gimana gitu, penjelasannya gimana, kok bisa ngelihat planet Venus gitu. Nah, pemerintah itu menjelaskan guys, karena saat itu orbitnya planet Venus itu sangat dekat dengan bumi, jadi mungkin saja terlihat oleh Captain Mental saat itu. Namun mungkin gak sih warga juga melihat Venus di atas daratan ya, kasusnya bukan di atas udara. Kalau Captain Mental mungkin saja lihat, mungkin ada kemungkinan kecil dia melihat Venus. Tapi untuk kita yang saat itu menginjak bumi, mungkin gak kita juga melihat Venus? Karena kan di sini warga juga melihat hal yang sama seperti Captain Mental lihat kan. Diraguin nih keterangan dari pemerintah. Sebenarnya ada seorang saksi mata, yaitu seorang komandan dari pangkalan udara Goodman Tower itu, yaitu Guy F. Hicks. Ia menyatakan ke wartawan bahwa ia menonton kejadian UFO itu selama 1 jam melalui teropongnya. Jadi nggak mungkin dia itu salah melihat. 1 jam saya melihat kejadian itu dan saya yakin itu bukan Venus. Dan dia juga bukan orang yang cukup bingung untuk membedakan Venus dan benda terbang yang tidak diidentifikasi atau dalam hal ini UFO. Bahkan sebenarnya para pakar itu menyangkal keberadaan planet Venus yang saat itu dekat dengan bumi itu mustahil untuk dilihat pada saat itu. Karena planet Venus itu berada di 33 derajat di atas cakrawala, sehingga sangat mustahil untuk dilihat oleh siapapun termasuk Captain Mental, apalagi kita atau warga yang saat itu menyaksikan kejadian itu dari bumi. Yang ketiga, jadi ada seorang saksi mata bernama Mes yang tinggal di Franklin, Amerika Serikat ini menyatakan bahwa ia melihat pesawat Captain Mental ini meledak di udara dan kemudian jatuh. Ia mengatakan seperti ini, pesawat sempat berputar 3 kali seolah pilot tak tahu arah tujuan dan kemudian meledak. Itu sih menurut kesaksian si Mes. Menurut kalian bener gak sih kesaksiannya si Mes ini? Yang keempat, sebenarnya ada seorang saksi mata yang saat itu bekerja di pusat operasi pangkalan udara Scott di Belleville bernama Miller. Ia menyatakan bahwa ia mendengar percakapan dari Goodman Tower dan Captain Mental itu secara full sebelum file dari percakapan itu hilang atau diambil oleh pihak pemerintah. Dan saat itu ia mendengar Captain Mental itu menyatakan bahwa oh my god, I can see people in this thing, yang artinya ya Tuhan, aku melihat orang di dalam benda ini atau UFO ini. Berarti menurut gue UFO ini atau benda terbang ini itu benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Tapi apakah itu orang atau alien? Gimana menurut kalian?
Yang kelima, pada pagi harinya setelah kejadian, para penyelidik mengatakan kepada awak media bahwa Kapten Mantle ini meninggal karena mengejar benda terbang tak dikenal dan benda terbang yang dikendalikan secara wajar. Berarti penyelidik bilang kalau Kapten Mantle ini benar-benar meninggal karena mengejar sesuatu dan sesuatu itu dikendalikan atau dikendarai oleh sesuatu yang nggak tahu itu manusia ataukah alien. Namun pada pagi yang sama juga tiba-tiba Pusat Intelijen Teknik Angkatan Udara Wright-Patterson dari AFB memerintahkan seluruh personil untuk menyerahkan file apapun terkait dengan penyelidikan kasus jatuhnya pesawat Kapten Mantle. Bener-bener ya, pemerintah itu selalu menutup-nutupi kasus-kasus yang kayak gini. Ya dalam hal ini udah jelas banget banyak orang yang menyaksikan bahwa Kapten Mantle itu terbang mencari kebenaran tentang apa yang dilihat oleh warga yang diindikasikan mungkin saja benda terbang itu adalah UFO dan pemerintah menutup-nutupi. Ya kalau dari sisi pemerintah mungkin aja sebenarnya pemerintah itu menutupi karena tidak ingin warga itu menjadi chaos dan ketakutan. Cuman tetap aja kesannya fakta-fakta itu nggak perlu warga tahu. Padahal sebenarnya bisa jadi UFO-UFO ini kan mengancam hidupnya kita sebagai warga, ya nggak? Dan menurut gue sih kita harus tahu. Nah, yang keenam, seorang perwira militer nih guys, di Goodman Tower, Captain James F. Duesler mengklaim bahwa ia dan beberapa rekannya benar-benar menyaksikan itu UFO, bukan benda-benda lain, itu UFO. Dia bilang seperti itu. UFO ini besar, UFO raksasa ini melayang di atas langit Goodman hari itu. Berarti dari sini saksi mata tambahan lainnya juga mengatakan bahwa UFO itu benar-benar terlihat hari itu gitu. Jadi pemerintah tuh kayak nggak bisa lagi nyangkal, cuman pemerintah berusaha nutup-nutupin kasusnya ini. Nah, Kapten Duesler ini juga merupakan salah satu dari penyelidik yang saat itu menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat dari Kapten Mantle itu sendiri. Lalu kemudian tidak lama dari jatuhnya pesawat Kapten Mantle ini, si Kapten Duesler ini menuju lokasi dan menyelidiki lokasi kejadian jatuhnya pesawat sendirian. Hasil dari penyelidikan dan pengamatannya adalah bagian sayap dan ekor pesawat ini putus ketika ia benar-benar telah menyentuh tanah. Jadi pesawatnya tuh jatuh dulu baru bagian ekor dan sayapnya itu putus. Berarti keterangan yang menyatakan bahwa pesawatnya si Kapten Mantle ini meledak di udara itu salah ya guys. Hasil pengamatan yang kedua adalah pepohonan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat Kapten Mantle ini tidak rusak sama sekali. Menurut Kapten Duesler, ini menandakan bahwa pesawat itu tidak jatuh. Kalau seandainya pesawat itu jatuh dengan gerakan maju atau bahkan terbalik mundur, setidaknya pepohonan di sekitar lokasi kejadian ini ya mungkin ada yang tumbang, patah dan lain sebagainya. Tapi ini nggak ada dan ini cukup aneh. Pesawat itu seperti diletakkan, bukan jatuh menurut si Kapten Duesler ini. Yang ketiga, tidak ada goresan di badan pesawat dan juga tidak ada goresan di baling-baling pesawatnya. Itu menandakan bahwa ketika pesawat menyentuh tanah, baling-baling masih berputar. Hal ini juga dibuktikan dengan salah satu baling-balingnya itu menancap ke tanah. Lu bisa bayangin, jadi kalau misalnya itu baling-baling ke pesawat, gak usah deh, bayanginnya ke kipas angin aja. Itu baling-baling kipas angin, jadi kalau misalnya dia muter terus kita jatuhkan dalam keadaan berputar, kita jatuhkan ke dalam tanah, pasti baling-balingnya itu akan menancap ke dalam tanah. Berarti menyatakan bahwa pesawat si Kapten Mantle ini tidak mati di atas, melainkan masih hidup lalu kemudian jatuh. Tapi kalau dinyatakan memang benar-benar jatuh, kok tidak ada pohon yang rusak di sekitar lokasi kejadian? Ini sangat-sangat aneh menurut gue yang orang awam dan gak ngerti gimana tentang pesawat-pesawatan. Yang gue tahu cuman gimana cara bikin pesawat dari kertas origami. Canda guys. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kerusakan pada pesawat itu sendiri. Hasil penyelidikan si Kapten Duesler ini, ciri-ciri kerusakan pesawat ini tidak menandakan bahwa pesawat jatuh dalam kecepatan tinggi. Jadi ya itu tadi kayak yang gue bilang, jadi pesawat itu kayak diletak
gitu, kayak ditarokin gitu ya, dari ketinggian berapa dijatuhin gitu, cuman nggak terlalu tinggi seperti jatuhnya pesawat normal. Jadi Captain Mental ini menggunakan pesawat jenis P51 yang jenis pesawatnya itu seperti pesawat-pesawat zaman dulu ya. Mesin pesawatnya itu ada di bagian depan atau di moncong pesawat itu sendiri. Jadi jika pesawat ini jatuh ya, ini gaya gravitasi guys. Jadi mesin pesawat itu kan berat ya. Nah ini ekor, ini bagian ekor, ini bagian mesin. Jadi kalaupun seandainya dia jatuh, mesin pesawat itu sangat berat. Jadi kalau jatuh menurut gaya gravitasi, yang jatuh duluan itu adalah bagian moncongnya atau bagian mesinnya karena lebih berat daripada bagian ekor. Namun hasil penyelidikan menyatakan bahwa mesin ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat terbentur dengan keras di atas tanah. Sekali lagi, mungkin aja kapal atau pesawat ini tuh kayak ditaruh aja oleh benda atau UFO tadi sih yang naruh menurut gue. Bahkan jika seandainya pesawat itu jatuh dalam keadaan miring, seperti ini ya guys ya, miring, itu tuh tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwa pesawat itu jatuh dalam keadaan miring, karena lokasi kejadian tadi menyatakan bahwa pesawat jatuh dalam keadaan mendatar. Bodi pesawat itu jatuhnya gini guys, jadi nggak miring. Kalau seandainya dia jatuh secara mendatar, yang pertama rusak adalah mesin pesawat, tapi mesin pesawatnya sekali lagi tidak rusak guys. Nggak tahu sih ya, jadi ini gue sampai sekarang tuh belum bisa membayangkan kejadian hari itu tuh seperti apa. Kalau kalian gimana guys? Nah, yang teori dan spekulasi-spekulasi yang ketujuh nih guys. Pemerintah membuat alasan lain nih. Jadi karena alasan tadi yang pertama dia bilang, oh itu mengejar planet Venus, dibantah dan bisa terbantahkan dan warga juga banyak yang tidak percaya. Akhirnya pemerintah membuat alasan lain terkait dengan insiden ini. Menurut pemerintah, Captain Mental itu menabrak sebuah balon cuaca yang saat itu memang ada diluncurkan oleh pihak pemerintah. Namun sekali lagi ini tidak bisa dibuktikan apakah benar-benar balon cuaca atau sebuah UFO. Mengingat tadi ada sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa Captain Mental melihat orang-orang di atas benda itu. Berarti benda itu atau UFO atau pesawat entah apalah itu dikendarai oleh seseorang atau mungkin alien. Kalau balon cuaca itu tidak dikendarai guys, dia cuma dilepas aja. Sampai di sini terlihat ya, sekali lagi pemerintah berusaha menutupi kebenaran-kebenaran yang terjadi pada hari itu. Teori tentang pernyataan bahwa Captain Mental itu jatuh atau meninggal karena saat itu mengejar UFO dan mungkin saja ya kerjaan UFO dia jatuh, itu didukung oleh beberapa penduduk di wilayah Clinton, North Carolina. Mereka melihat sebuah objek yang berbentuk kerucut bergerak melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa tinggi pada 8 Januari, yang artinya itu 1 hari setelah kejadian Captain Mental jatuh. Sementara 1 bulan setelah kejadian tersebut, tepatnya tanggal 1 Februari, sebuah UFO juga dilaporkan terlihat di dekat Searcyville, Ohio, dan benda ini diidentifikasi dengan bentuk seperti logam yang besar serta terlihat memancarkan cahaya berwarna orange. Jadi guys, dari pembahasan dan video-video sebelumnya kita udah ngebahas tentang UFO ini di beberapa video, dan semuanya berakhir dengan cahaya orange, tinta orange, pokoknya yang warna orange guys. Menurut kalian gimana? Apakah mungkin nih setiap kemunculan UFO itu dilihat dan ditandai dengan sesuatu yang berwarna orange, baik cahaya, cairan, dan lain sebagainya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih mungkin aja, karena dari pembahasan mengenai penampakan UFO atau tragedi-tragedi yang diduga dilakukan oleh makhluk asing dan UFO, itu selalu berakhir dengan coretan dari tinta berwarna orange ataupun cahaya-cahaya berwarna orange. Buat kalian yang belum nonton video kita tentang pembahasan UFO dari awal videonya diupload hingga saat ini, video yang ini, kalian harus tonton juga video-video lain yang menyatakan bahwa adanya cahaya dan cairan-cairan orange di setiap kemunculan UFO. Ayo di scroll ke bawah lagi, di channelnya kita bakal ada kasus seperti kasus Dyatlov Pass dan kasusnya Frederick Valentich. Yang belum nonton wajib nonton juga bagian yang itu, karena menurut
gue mungkin saja kasus-kasus ini saling terhubung dan berusaha, dan bisa jadi kasus-kasus ini itu seperti memperingatkan ke kita atau memberi warning ke kita masyarakat bumi, penduduk bumi, bahwa alien atau makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tinggal di galaksi-galaksi lain itu benar-benar ada. Mungkin saja pemerintah kita saat ini benar-benar terhubung oleh alien-alien ini. Kita sebagai warga yang baik, ya kita nggak bakal tahu rahasia-rahasia militer terkait UFO seperti ini. Nah guys, jangan lupa terus tetap pantengin channelnya kita, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu setia di channelnya kita. Mungkin hari ini cerita tentang Captain Mental cukup di sini. Ambil yang baik-baik, yang buruk-buruknya dibuang aja. Spekulasi-spekulasi kalian tentang UFO juga disimpan saja untuk diri kalian sendiri, karena kita juga nggak tahu sebenarnya dan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi terhadap kasus-kasus yang melibatkan UFO ini. Benarkah disembunyikan pemerintah, atau memang kasus ini tidak seperti yang dibayangkan oleh kita? Cukup sekian nih ceritanya si Captain Mental dari gue di channelnya Studio Gibah. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin sampai akhir. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik, segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun keinginannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bye-bye buat kalian semuanya. Terus tetap hidupin loncengnya biar tahu kalau nanti kita update video terbaru dengan cerita-cerita yang lebih menegangkan, lebih misterius, kontroversi, atau bahkan kasus-kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan. Dadah.